الله أكبر الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, umur kita dipanjangkan, fisik badan kita disehatkan, dan dimudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Dan tentunya kita berdoa selalu ketika Allah nantinya mengambil nyawa kita, kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan kedua bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai kajian subuh kita pada hari ini dengan peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu yang juga menghebohkan Indonesia dan sempat viral. Ada seorang ibu yang meracuni 2 anaknya, lalu kemudian dia menggantungkan dirinya, dan dari investigasi yang didapat ternyata yang menyebabkan ibu ini membunuh 2 anaknya dan juga dia sendiri bunuh diri itu karena faktor tekanan ekonomi. Dan ini bukan yang pertama terjadi, sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk juga pernah terjadi di Aceh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah rezeki, saya ingin kembali kepada beberapa kajian kita yang lalu. Ada 4 tipologi rezeki yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan rezeki itu bukan hanya bicara harta, bukan hanya bicara uang, bukan hanya bicara aset. Akan tetapi kalau kita membuka banyak definisi yang diberikan, contohnya oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi dalam Qatrul Al-Ghais fi Syarah Masail Abil Lais, beliau mengatakan bahwa rezeki itu sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik dia makanan, minuman, ataupun selain dari makanan dan minuman. Ar-rizqu la yahtassu bi ma'kul wa masyrub bal kullu ma intafa bil hayawan mim ma'kul wa masyrub wa malbus wa ghairiha wa min a'dhamir rizqi at-taufiq lit ta'ah. Di sini jelas beliau mengatakan bahwa rezeki itu tidak terbatas pada makanan dan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang bermanfaat bagi hayawan. Hayawan itu termasuk kita, makhluk yang bernyawa. Apakah dia makanan, minuman, pakaian, dan rezeki yang paling utama kata beliau adalah at-taufiq, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kemudian taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kemudian mengutip jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang dalam syarah berikutnya kita dapatkan bahwa beliau membagi rezeki ini kepada 2. Yang pertama rezeki yang sifatnya zahir, yang kedua rezeki yang sifatnya batin. Kalau zahir itu tangible, bapak punya aset, punya emas, punya deposito, punya rumah, punya mobil, bisa dilihat. Ada yang intangible, ketenangan, kebahagiaan, itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita beli dan kita dapatkan. Maka apa yang kemudian diungkapkan oleh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan begini, al-mal huwa adna darajatur rizq. Mal itu, harta, adalah rezeki yang paling rendah kedudukannya, karena dia bisa datang tiba-tiba, bisa hilang tiba-tiba. Dan harta menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan itu rezeki yang kedudukannya paling rendah. Lalu pertanyaannya, rezeki yang tinggi kedudukannya apa? Beliau mengatakan hiya a'la darajah ar-rizqi huwal al-afiyah. Apa dia? Kesehatan.
Kalau kemudian kita kasih simulasi, Bapak pilih punya uang 100 juta tapi kemudian sakit, atau milih sehat tapi uangnya 10 juta. Kalau sakit flu nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Uang 100 juta berobat 10 juta masih surplus 90 juta. Tapi kalau sakitnya kanker, nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita punya aset lalu fisik kita sakit, kita biasanya akan gunakan aset kita untuk membeli kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Kita punya banyak uang, tapi ketika kemudian pergi kenduri, ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan. Pergi kenduri didampingi oleh obat, telat minum obat, stroke. Maka al-afiyah, kesehatan, itu menjadi rezeki yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan harta. Jangan sampai kemudian yang terjadi dalam kehidupan hari ini, orang bekerja sangat keras dan sangat kuat, 24 hours lah, pagi, sore, malam dia kerja, sehingga kemudian dia memang punya pendapatan yang banyak. Tapi apa yang terjadi kemudian, dia tidak melihat kesehatan fisiknya, sehingga dia punya harta, malam nggak bisa tidur, susah dia mikir, gimana ya yang di sana, gimana yang di sini, gimana bisnis yang di sana, nggak bisa tidur dia, sehingga dia harus stopping dengan obat. Tapi ada orang dalam keadaan apapun dia mudah sekali tidur, lagi dengar ceramah tidur, nikmat, nggak perlu obat. Apalagi lagi dengar khutbah Jumat, paling enak tuh tidur ketika khutbah Jumat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi al-afiyah hiya a'la darajah ar-rizq. Lalu ada satu lagi rezeki yang disebut dengan afdhalur rezeki. Jadi ada rezeki yang paling sederhana, ada yang paling tinggi. Yang paling afdal itu apa? Kata Mutawalli Sya'rawi, huwa salahul abna huwa afdhalur rizki, yaitu anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, itu rezeki yang paling afdal. Bapak punya uang banyak, bawa pulang ke rumah, anak kita terlibat dengan narkoba, sakitnya di mana Pak? Sakitnya tuh di sini. Capek Bapak banting tulang, bukan tulang aja Bapak banting, kulit-kulit Bapak banting. Capek Bapak keluar dari rumah pagi pulang sore, dapat uang, Bapak kasih untuk kamu belanja narkoba. Nauzubillah min dzalik. Salahul abna. Maka proses pewarisan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya keluar sedikit karena ini kajian yang penting sebenarnya. Bagaimana menjadi orang tua yang luar biasa untuk para anak-anak kita adalah pewarisan yang paling utama adalah pewarisan nilai, pewarisan kesolihan. Karena pewarisan kesolihan akan memitigasi risiko kemiskinan. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi ada orang berpikir, kalau saya meninggal dunia, apa yang saya tinggalkan untuk anak? Oh, sudah ada asuransi, kalau bapak meninggal sekian miliar kamu akan dapat. Ada rumah, lalu rumah bukan satu, ada rumah sewa, ada rumah-rumah lainnya, banyak dia. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mewarisi harta tanpa mewarisi kesolihan dan ilmu kepada anak kita, maka tidak lama harta itu akan hilang. Tapi ketika kita mewarisi kesolihan, nanti kita lihat tipologinya, masalah rezeki di dalam Al-Quran, bahwa kesolihan itu sendiri akan mengenerate income. Jadi menjadi orang soleh sebenarnya menjadikan salah satu faktor kita mendapatkan rezeki. Nah, yang terakhir kata Mutawalli Sya'rawi adalah wa rabbul alamin huwa tamamur rezeki. Keridhaan Allah terhadap kehidupan kita itulah rezeki yang sempurna. Bahasa sederhana begini, kalau Bapak Ibu punya harta, kira-kira Allah ridha nggak dengan harta kita? Apakah harta ini akan menjadi sandungan bagi kita dalam kehidupan nanti pasca kematian, atau harta ini akan mendukung kita masuk ke dalam surga? Kalau saya mengambil jabatan ini, apakah Allah ridha dengan jabatan ini ataupun tidak? Jangan kemudian semua jabatan kita ingin ambil, gila jabatan. Semakin banyak harta, semakin banyak jabatan, semakin banyak pertanyaan yang Allah akan berikan. Ya sama juga kayak di dunia. Kalau kita diperiksa di dunia oleh pajak saja, makin banyak harta, makin banyak diperiksa. Kalau nggak ada harta, apa yang mau diperiksa? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan kemudian kita tidak boleh pegang jabatan,
bukan kemudian kita tidak boleh punya harta, disuruh oleh Allah. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana yang kita punya, bagaimana yang kemudian Allah titipkan itu menyelamatkan kita dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting kemudian kita jelaskan kepada kaum muslimin, jangan sampai kemudian kita berputus asa terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Maka ada ayat wala tayasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapa saja dan juga membatasi bagi siapa saja. Ada yang dilapangkan, ada yang dikadarkan pada kadar tertentu. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhir illa mata. Ada orang yang kemudian menganggap dunia ini segalanya kebaikan bagi dia, padahal kehidupan dan kebahagiaan dunia itu sangat terbatas dibandingkan kebahagiaan nantinya di yaumil qiyamah. Dan Allah juga mengatakan bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kalau ada orang yang kemudian bunuh diri, dia tidak percaya bahwa rezekinya itu dijamin oleh Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, dan tiadalah satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Cuman apakah rezekinya banyak, apakah sedang ataupun sedikit, itu dalam takdir Allah. Maka kemarin kita sudah membahas antara ikhtiar menuju takdir. Kewajiban kita adalah melakukan ikhtiar, ibarat burung. Ketika pagi dia keluar dari sarang, waktu dia balik dalam keadaan paruhnya penuh. Pertanyaannya, dia tahu rezekinya hari ini berapa? Tapi dia tidak tahu. Yang dia tahu, saya berikhtiar. Maka kalau kita buka Al-Quran, ada 4 tipologi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dibagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki karena usaha. Burung itu keluar karena dia usaha. Wa anna laisa lil insa illa ma sa'a. Bahwa tidak ada yang kita dapatkan kecuali apa yang kita usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Apa yang kamu usahakan itu yang kamu dapat. Maka ini berlaku untuk semua muslim dan non muslim. Kita yang ada dalam masjid, mereka yang ada di luar masjid, itu rezeki berlaku sama. Apa yang kita usahakan. Allah katakan kalau kamu berusaha kamu dapat rezeki. Mereka yang buka kedai kopi habis subuh, peluang dapat rezekinya lebih banyak dibandingkan buka yang jam 9 gitu. Kenapa? Karena dia berusaha lebih awal. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk usaha ini kasabat itu kita sudah bahas kemarin. Ada beberapa prasyarat yang harus kita miliki sehingga ketika kita usaha, ada orang yang bekerja 1 jam pendapatannya 1 juta, ada orang bekerja 1 bulan 1 juta. Kenapa? Ada faktor lain yang menyebabkan rezekinya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Tipologi yang pertama, bahwa rezeki itu karena gerak usaha yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, rezeki itu karena ketaatan. Maka di dalam Al-Quran banyak kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan, bahwa ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah, amal soleh yang kita dedikasikan di dalam kehidupan keseharian kita, itu akan mendatangkan rezeki. Dan itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Nanti di ayat yang lain kita dapatkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur terhadap apa yang kamu dapatkan, nanti Allah akan tambah. Jadi rezeki ini sebenarnya bukan berapa banyaknya, tapi bagaimana kita bisa mensyukurinya. Jadi kalau kita bilang cukup tidak cukup, ya manusia ini nggak pernah cukup. Sehingga Rasulullah mengatakan apabila seseorang itu diberikan 1 gunung emas, dia akan minta gunung emas yang kedua. Dia dapat yang kedua, dia minta yang ketiga. Apabila dia diminta yang ketiga, dia minta yang keempat. Kapan dia baru berhenti? Ketika mulutnya disumbat dengan tanah. Ini bahasa sederhana begini. Saya masuk kantor di sini kerja, nggak dibayar pun nggak apa-apa, gitu kan? Saya sering mendapatkan hal yang seperti ini di kantor. Ustaz, pernah kerja ikan tu PJ, hana bayar PJ, pokoknya benar SK mantap, hana bayar. Nanti sudah ada SK, kan hamu kicit na SK, nu bayar lah bacut. Nah kan? Nanti bicara lagi, nyo hasil Ustaz, nyo dah mau bacut tu. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ia dapatkan.
Maka bahagian daripada kesyukuran terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itulah yang kemudian kita syukuri. Ketika kita syukuri, kita nikmati, lalu menambah amal soleh kita, di situ kemudian rezeki kita akan digenerate, akan ditambah oleh Allah. Lain lagi misalnya Allah katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istighfar, Pak. Banyak-banyak istighfar. Boleh jadi rezeki kita terbatas, dihambat karena dosa yang kita lakukan. Wal mustaghfirina bil ashar. Ada waktu-waktu istighfar yang sangat agung, yaitu ketika menjelang sahur. Jadi Bapak tadi kita alhamdulillah mudah-mudahan kita bangun lebih awal, sempat sholat tahajud, lalu bergerak ke Masjid Raya atau masjid-masjid yang ada di kota Banda Aceh, perbanyak istighfar. Ketika minimum dosa kita, ketaatan kita lebih surplus, maka di situ ruang rezeki kita semakin besar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tipologi yang ketiga, rezeki itu karena keluarga, karena kita berkeluarga, karena kita mempunyai anak. Ini banyak sekali riwayat dan ayat dan hadis yang bisa kita tunjukkan. Misalnya di dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jadi orang yang menikah itu karena Allah tambahkan rezekinya. Kenapa? Karena faktor rezeki itu bertambah. Setiap orang itu membawa rezekinya. Kita menikah dengan istri kita nggak bekerja, maka rezeki istri kita dititipkan sama suaminya. Ketika dia punya anak, anaknya masih kecil, siapa yang kasih rezeki untuk anaknya? Dia cuma bisa nangis. Maka Allah generate rezekinya kepada ayahnya. Tinggal ayahnya bagaimana memaksimalkan ikhtiar. Jadi bukan tidak ada rezeki, ada. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan saya akan mengakhiri hidup saya karena rezeki saya tidak ada, maka dia keluar dari nilai akidah Islam. Karena Allah telah menjamin dan menggaransi rezekinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lihat juga misalnya di dalam ayat yang lain. Ya. Dalam hadis. Saya pernah khutbah nikah, Pak. Cuman diprotes sama KUA. Saya mengangkat sebuah kisah pada masa Rasulullah SAW. Itu ada seorang sahabat datang dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya miskin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nikah lagi. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi saya ingin katakan bahwa menikah itu mendatangkan rezeki. Soal menikah lagi itu lain bab ya. Tapi saya ingin katakan, semakin banyak orang yang kita tanggung jawabkan, semakin banyak rezeki kita. Termasuk kita nanti ngambil anak yatim, Pak. Karena anak yatim kita kafalahi, kita cover kebutuhannya, maka Allah akan menjadi rezeki kita. Karena kenapa? Kita bertanggung jawab terhadap dirinya. Lalu kemudian setelah dia menikah dua, nggak ada rezekinya, datang lagi dia Rasulullah, ya Rasulullah, nggak nambah rezeki saya, masih seperti dulu. Nikah lagi ya Rasulullah. Sampai yang keempat. Ini hadis. Lalu kemudian yang keempat ini qadarullah. Ini wanita ini pandai menjahit, Pak. Karena dia pandai menjahit, dia minta untuk diajarkan 3 lagi. Maka dia punya karyawan menjahit 4. Kalau satu dia datang satu rezeki, 3 sudah bekerja, maka berapa bulan kemudian dia datang, ya Rasulullah, saya sudah berubah Rasulullah. Kenapa? Sudah ada pekerja karyawan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menikah dan mempunyai anak itu membawa rezeki masing-masing. Nanti kita lihat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga. Ketika Nabi Ismail ditempatkan biwadin ghairi zizar'an inda baitikal muharram. Rezekinya itu datang dari Ismail, air zam-zamnya itu keluar dari Ismail. Yang berusaha itu adalah Hajar. Dialah yang melakukan Safa dan Marwah. Tapi beliau Hajar yang melakukan Safa Marwah, anaknya yang faktor mendatangkan rezeki. Jadi jangan kita berpikir bahwa anak itu menjadi beban. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, ini yang terjadi hari ini. Karena suami tidak bertanggung jawab, punya anak terus, sudah 3 orang anak, minggat suami pergi, dia tinggalin istrinya sendiri. Memang jadi beban. Karena kita takut miskin, takut masa depan anak, kita bunuh. Padahal Allah katakan, jangan kamu bunuh, kamilah yang menanggung rizki mereka,
dan juga rezeki bagi kamu. Maka tipologi ini yang kita ikhtiarkan secara sempurna. Nah, yang terakhir itu tipologi yang keempat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya dapatkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rezeki. Rezeki itu karena kita mau berbagi, mau bersedekah, mau berinfak. Dan ini sudah banyak dijelaskan bahwa ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya ingin berpesan kepada kita semua, ada 4 pintu, ada 4 tipologi rezeki yang Allah akan berikan di dalam Al-Qur'an. Ini 4 kita ikhtiar. Mungkin usaha kita tidak maksimum, kita sudah berusaha tapi nggak nambah-nambah karena persaingan. Buka toko sama-sama, buka toko-toko semua, buka sama dagangannya, kedai kopi semua. Ada yang tutup, ada yang terus bertahan kan. Ada bulan ini buka, 2 bulan kemudian dia tutup. Ada yang sudah bertahun-tahun nggak tutup-tutup dia. Nah, itu saat dia berusaha. Di situ ada faktor kemampuan marketing, ada faktor cita rasa, ada faktor link dan koneksi dan macam-macam. Tapi kemudian ada 3 pintu lagi yang jangan kita tutup. Tambah ketakwaan kita, turunkan ketakwaan itu, kebaikan kepada anak-anak kita, angkat tangan anak-anak kita, sholat itu juga nambah rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintah keluarga kamu untuk sholat, aku enggak minta rezeki. Nahnu narzuqu, kami kasih rezeki. Bagaimana kami kasih rezeki? Sholat. Jadi suruh anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk tetap sholat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha sudah, tambah kesolihan sudah, lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yakini bahwa rezeki itu dititipkan sama istri dan anak-anak kita, terus berusaha. Anak ketika rezeki sudah banyak, jangan kemudian pelit untuk ayahnya sampai hitung-hitungan. Ada juga anak-anak yang hitungan sama ayahnya. Hari ini kita lihat ada anak yang bunuh orang tuanya ketika minta motor, tidak ada uang, lagi sholat digebukin pakai belanga, meninggal dunia. Ini memang nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembalikan kepada Allah, kita yakini apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita ikhtiar semaksimal kemampuan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu-pintu ini, tipologi ini kita coba berusaha semaksimal mungkin, dan yakinilah bahwa semua kita membawa rezeki kita masing-masing. Ketika rezeki kita habis, di situ kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب الحاضر سلطانها الغيب Terima kasih Gibraltar.
Terima kasih.